Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Nimatal Uma dari Prodi Sains Informasi Geografi 4A. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan suatu tutorial mengenai bagaimana cara membuat peta potensi air tanah. Namun, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu air tanah, seperti apa manfaatnya, dan bagaimana cara membuat peta potensi air tanah. Langsung saja, air tanah adalah potensi air yang meresap dan terkandung dalam permukaan tanah sampai ke lapisan batuan. Menurut para ahli, Asdak di tahun 2002 berkata bahwa air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari adanya gravitasi bumi, struktur perlapisan geologi, dan beda potensi kelembaban tanah. Air tanah adalah air yang terkandung atau yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah yang dapat digunakan untuk keperluan makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa definisi dari air tanah. Dalam menganalisis potensi air tanah, kita dapat melakukan suatu analisis dengan menggunakan penginderaan jauh dan memanfaatkan citra. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan citra Landsat 8 dengan band 3 dan band 5 pada wilayah Cimahi. Untuk metode analisis kali ini, saya menggunakan NDWI sebagai metode analisis pada potensi air. NDWI atau sering kita sebut Normalized Difference Vegetation Index merupakan metode yang menggunakan rasio reflektansi dari saluran NIR dan GRIN untuk kalkulasi absorpsi dan penetrasi cahaya pada permukaan tanah yang memiliki kadar air. NDWI sendiri digunakan untuk memetakan kadar air pada suatu wilayah pemetaan. Rumus yang digunakan yaitu NDWI sama dengan GRIN dikurang NIR dibagi GRIN plus NIR. Indeks kebasahan NDWI merupakan besaran nilai kebasahan atau wetness index pada permukaan tanah. Nah, ketentuannya NDWI merupakan indeks yang memiliki rentang nilai dari -1 untuk non-badan air sampai ke lebih dari 1, yaitu untuk penampakan badan air. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka ArcMap, kemudian kita save dulu project tersebut dengan bebas namanya apa. Kemudian kita set dulu koordinat sistem yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan koordinat sistem WGS 84 dengan zona 48S karena Cimahi berada pada zona 48S. Setelah itu kita add data. Jika kalian belum connect to folder, maka connect to folder terlebih dahulu. Add data yaitu Landsat 8 dengan band 3 dan band 5. Setelah band data di-input pada ArcMap, kemudian kita melakukan manajemen tool yaitu dengan raster kalkulator. Raster kalkulator, masukkan rumus yang tadi yaitu NDWI sama dengan GRIN dikurang NIR dibagi GRIN ditambah NIR. Nah, sekarang kita menunggu processing raster kalkulator. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita bisa meng-uncheck data yang tidak digunakan. Kemudian kita masukkan data SHP wilayah yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan wilayah Cimahi. Setelah itu kita akan mengklip data tersebut sesuai dengan SHP wilayah yang kita petakan.
Nah, baik. Processing pemotongan sudah selesai, maka wilayah yang kita kaji sesuai dengan wilayah yang kita gunakan, yaitu Cimahi. Setelah itu kita ke simbologi, kita uh, rubah labelnya yaitu menjadi 4 kelas, yaitu yang terdiri dari uh, potensi air tanah sangat tinggi, potensi air tanah tinggi, potensi air tanah sedang, potensi air tanah rendah, dan potensi air tanah sangat rendah. Kemudian kita rubah warna color remnya dengan warna yang sesuai pada pemetaan yang kita akan petakan. Yap, proses tutorial atau pembuatan pada peta potensi air tanah sudah selesai, maka kita langsung pada layouting peta. Nah, di dalam layouting peta, kita gunakan penggaris agar terlihat rapi. Kemudian kita masukkan data-data seperti data teks, yaitu untuk judul, kemudian skala bar, kemudian not a row, kemudian masukkan legenda, masukkan data-data yang kita gunakan sebagai tanda untuk penjelas. Yap, selesai sudah teman-teman proses tutorial pada kali ini. Untuk manfaat analisis potensi air tanah itu sendiri, mengingat air memiliki peranan yang penting bagi kehidupan baik dalam dunia perindustrian maupun kehidupan sehari-hari, maka analisis potensi air tanah memiliki peran sebagai berikut, yaitu 1. Untuk informasi, 2. Untuk kebijakan, dan 3. Untuk keputusan. Untuk informasi, informasi yang didapat dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberitahu mengenal situasi dan kondisi yang ada pada suatu wilayah. Kemudian, untuk kebijakan yaitu dengan adanya informasi yang kita dapat pada pemetaan potensi air tanah, kita dapat menganalisis berbagai kemungkinan yang ada dan dijadikan sebagai solusi dalam menentukan sebuah kebijakan untuk masa kini dan masa depan. Kemudian yang terakhir untuk keputusan. Dengan adanya sebuah keputusan yang diambil dari analisis dan kebijakan dapat membantu penataan dan pemanfaatan SDM yang lebih baik, seperti pengeboran air untuk keperluan rumah tangga sebagai alat pembangkit listrik, membantu dari kekeringan, dan lain-lain. Nah, baik, selesai sudah tutorial pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Tolong like, juga share agar video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.